dalam termasuk hal-hal ciptaan Allah yang memang manusia banyak tidak mengerti, sebagaimana wawancara baginda Rasulullah SAW dengan penduduk di gunung. Kemarin kita sudah bersama-sama mendengar bagaimana hal-hal aneh atau tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh umat Rasulullah, tapi di penduduk itu dilakukan. Di antaranya yang terakhir kemarin yang bisa kita kaji adalah mengapa kuburannya ada di depan pintu. Maka dijawab itu semuanya supaya kita selalu ingat kepada alam akhirat dan supaya kita tidak bias kepada kesenangan dunia. Karena hakikatnya seseorang itu yang sudah kenal atau ingat kepada alam akhirat, tentunya dia akan selalu ingin mendapatkan kenikmatan. Kalau ingin kenikmatan akhirat, otomatis kita harus banyak beramal. Dengan banyak beramal, otomatis kita nanti akan mendapatkan banyak bekal yang nantinya sampailah kepada yaumil akhir, itu hari kiamat. Tapi kalau kita tidak pernah lihat masalah kuburan, tidak pernah melihat kuburan, tidak pernah melihat, apalagi ada orang meninggal malah takut-takut, ya ini masalahnya, mengakibatkan hati kita keras, yang dipikir hanya kesenangan dunia. Maka sebenarnya kita sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Makanya sampai-sampai orang yang mau berziarah kubur, melayat mulai dari pertama suruh sampai di pemakaman, dan diibaratkan mendapatkan pahala sebesar gunung. Putih Pak, itu terangsang aja kita, karena memang kenyataannya ya biasanya yang terjadi, hukum alam terjadi. Orang yang biasa senang mensolati jenazah, insya Allah nanti di saat kita meninggal kita juga akan senang disolati. Orang senang juga. Jadi dorongan itu bukan dari mana-mana, tapi dorongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang itu kok tidak senang nyolati jenazah, tidak senang mengantarkan ke makam, di saat kita meninggal, sudah itu kelihatannya orangnya sedih, beres. Begitu disiarkan Bapak mensolatkan, ya cuma hitungan driji 1, 2, 3, padahal manusianya juga banyak. Karena tidak ada hati ini, tidak ada dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati ini, kalau kita di dunianya di saat kita masih hidup ada orang meninggal, kita senang juga mulai awal. Jadi melayat, kemudian menyolati, kemudian mengantarkan ke pemakaman. Insya Allah di saat kita meninggal, orang itu dengan sendirinya ditunjuk, didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan juga makanya Rasulullah ini mensunahkan berziarah kubur supaya kita selalu ingat masalah kematian. Insya Allah kalau kita selalu ingat kematian, hati kita akan tunduk lantah, ya, akan selalu banyak beramal dan juga mengurangi kesenangan dunia. Itu diantara kebiasaannya orang-orang yang ada di Gunung Kop ini, mengapa kuburan itu diletakkan di depan pintu. Nah, kemudian Rasulullah juga bertanya lagi, ada keanehan lagi, bahwasanya ditanya oleh Rasulullah SAW, kapur kanginan, mana ini? Waqalu anna ini wala nasiya al-mathumma qala alaihi wasallam ra'aitu la yahquna fasa'atu an sababi faqalu inna dhakhaya yasfil qalb. Terus ditanya lagi, bro, bang, ditanya, di sini orang-orangnya kok tidak ada yang senyum ya? Jadi di kampung Kof itu orang-orangnya biasa-biasa saja, merengut yonda, tertawa juga enggak. Di suasananya biasalah, nyantai, tidak ada yang ketawa sampai bahas-bahas, tidak ada.
Ini apa yang terjadi? Sebab kalau umat Rasulullah kayak kita ini kan biasa ketawa, bapak dan sebagainya. Bahkan ketawa itu disunahkan. Asal ketawanya karena rahmat kasih sayang, bahagianya karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Tapi yang tidak disunahkan bahkan dilarang bila mana di saat kita dalam posisi ibadah, posisi maksiat, kemudian senang dan tertawa-tawa. Lah ini bahaya ini. Bahaya. Kafe, kalau nonton bola ya nyantai-nyantai aja. Khawatir ketawanya ada nyamuk masuk gitu, nah ya kan, bukan masalah, tidak ada hubungannya dengan hukumnya. Khawatir kalau tidak ketawa tidak serem juga ya kan. Nah. Tapi kalau kaum di kampung ini dilihat Rasulullah itu jarang yang ketawa, maka ditanya mengapa kok susah betul ketawa sini nih. Kalau Rasulullah kan mensunahkan untuk basuh, selalu tersenyum, senyum, ketemu dengan teman senyum, jangan merengut aja, ya, merengutnya waduh, ndak mudah dapat rezeki, apalagi mau cari jodoh, wah susah itu. Harus banyak tersenyum. Maka alasannya dijawab, kata mereka bahwasanya orang itu kalau terlalu tertawa berbahak-bahak apalagi dalam kemaksiatan itu akan merusak terhadap hati ini akan terbuka, akhirnya hati ini banyak kemasukan hal-hal yang maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya begini, nah di saat mungkin kita pergi ke kafe nah, ya kan, pokoknya seneng ndak karuan, kira-kira ingat Allah ndak itu? Belas ya kan, lali anak cucu ya kan, lupa semuanya. Nah, disitulah sehingga kalau penduduk di Gunung Pok itu tidak senang berbahak-bahak, tidak senang ketawa dan sebagainya. Karena tertawa itu bisa menyebabkan terbukanya hati kepada pintu setan, melupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penduduk di sana jarang yang tertawa. Maka ya biasa-biasa aja, tidak ada kesenangan itu tidak ada. Karena selalu penduduk itu selalu ingat kepada alam akhirat. Nah, kira-kira kita bisa nggak ya? Susah ya. Wal menang yang nyawa tosin mau menang yang susah ya kan. Begitu ketawa hahaha sowan kok seneng mesin oleh kan. Oh nah. Oleh-olehan kayaknya ini. Nah kemudian Rasulullah bertanya lagi, adakah pokoknya banyak yang lain lah daripada ini, termasuk kuasa Allah yang manusia tidak banyak mengetahuinya. Tsumma qala sallallahu sa'atum an hal takuna marad qalu al marad. Ditanya, terus kini enak wong loro juga enggak? Bahasa kita, apakah ada yang sakit juga? Tanya, oh ada, nah ada. Karena menurut riwayat pertanyaan tadi dijawab karena sakit itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernyataannya di saat kita sakit ini sebagaimana yang dia sampaikan baginda Rasul. Jadi penyakit itu sebagai hisab daripada dosa-dosa kita. Bila mana diterima. Artinya begitu kita kasih sakit memang alhamdulillah tidak merengek-rengek, tidak sambat-sambat. Nah, tapi kalau begitu dikasih penyakit geruku, ngeluh, ya kan? Dikit-dikit aduh ya Allah, kok sakit ya Allah, enak bis pokoknya kayak tidak terima itu nah. Nah kalau begitu bukan itu sebagai hisab, sebagai penebus dosa, tapi malah itu akan menambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak rela dengan kodrat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rela kafaroh dan dzunub, kata mereka penyakit itu sebagai kafaroh, ya, sebagai kafaroh untuk menghilangkan daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Bila mana penyakit itu diterima dengan sabar,
Tapi kalau tidak diterima dengan sabar ya malah menjadi adab. Nah, maka kalau ingin dikurangi dosanya ya berdoa aja untuk selalu sakit. Selesai urusannya. Kafarna dzunub wa nahnu la dzunub. Nah, maka kami semuanya di sini menyadari, penduduk kampung di situ menyadari kita semua itu banyak dosa. Makanya dikala ada dikasih penyakit malah senang, malah senang. Kebalikannya kalau kita kasih sakit, wis pokoknya gak karuan pokoknya. Wis pokoknya jangan apapun dilakukan, ya kan. Coba-coba dites saja, lepas loro jiar nih, ya kan? Jiar nih tuh ubati orang. Kan sak mari-mari nih kan. Sita dikemplang boe ya kan. Nah, kerja kena, nah orang SD masa enggak aja sudah. Karena emang ya mungkin di sana ndak ada dokter ya kan, ndak ada apotek ya kan, nanti pasrah aja. Tapi sekali-kali, karena ya sebenarnya Allah kan sudah menjaga semuanya. Wa nunazzilu minas samai ma huwa syifaa. Nah itu sudah, ndak usah nang dokter, nggak usah beli obat-obat, wis dongo kalau puasa pakai Al-Qur'an ya kan. Suwi-suwi kan ndak betah ya kan, akhirnya ke apotek. Kurang mujarab ya kan. Kurang mujarab. Mujarab Pak Dokter. Ya begitulah. Nah, setelah ditanya, apakah ada orang sakit? Ada. Karena sakit itu sebagai penghilang daripada itu. Cuma kalau sudah apakah di sini juga ada yang bercocok tanam? Kalau iya ada juga. Tapi cocok tanamnya memang beda, Pak. Di saat panen itu beda jauh dengan kita. Tazra'una taslimuna lillahi ta'ala waqtul khasati fa idza kana waqtul khasati fatatabu bil anfaq wa tasma'um fi makanin wahid wa ya'ti minhum qatrul ma tahtaju ilahi wa nakhirul bak minna wa hunaka tsumma qol. Nah, modelnya begini. Juga bercocok tanam. Cuma kalau di waktu panen mereka itu hanya mengambil daripada kebutuhannya waktu panen, selebihnya diinfakkan. Dan setiap panen mereka itu ngumpul di satu tempat, jadi makan bersama. Wis pokoknya begitu panen naik kampung kumpul, ya, kumpul naik kampung, musak kampung, muangan kabeh seberapa perluna. Setelah itu panennya nggak dibawa pulang, dibagi-bagi semua, wur. Nah, tidak ada yang dibawa pulang, tidak ada yang dibawa pulang. Pokoknya kelebihan daripada apa yang dimakan bersama, setelah itu panenannya ya dibagi-bagi kepada seluruh kampung, diinfakkan, disedekahkan. Karena memang sesuai dengan tadi pernyataan yang pertama. Kalau sudah, makanya kuburannya di depan pintu supaya kita ini tidak rakus dengan dunia, selalu pasrah bahwasanya memang hakul yakin hidup ini yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah besok bagaimana ya urusannya yang kosong. Nah, kalau kita sengsara memang ya kan. Kalau kita lebih kreatif, ya kan? Ini nanti untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan sudah disiapkan. Luar biasa umat Rasulullah itu ya. Ini hebatnya itu ya, tabungannya banyak. Nah. Ya itulah bedanya. Karena kalau mereka di kampung Qaf itu tidak ada lain kecuali selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita 50-50 itu sudah luar biasa ya. 50-50 sudah luar biasa, bisa-bisa malah berat dunianya. Nah, kalau kita kan begitu. Jadi untuk urusan akhirat kayaknya agak susah-susah.
akan lebih kecil urusannya, lebih mementingkan urusan kepentingan dunia. Dan itu kita akui kok, kita akui. Tidak usah mengelak, memang itulah yang kita lakukan. Makanya kita ini mau tidak mau diakui maupun tidak banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau berpikir secara logis, pakai akal sehat, harusnya karena nyadar banyaknya dosa, harusnya lebih banyak amalan-amalan akhirat, harus banyak ibadahnya, harusnya. Nah, harusnya. Cuma kan banyak yang blank. Ya, kita ini banyak blanknya, ya kan. Urusan akhirat agak santai-santai lah. Begitu urusan dunia, kejar sampai mati. Nah, ini kacau kalau begini ini sudah. Ini kacau ini. Ya, ya kita itulah terbalik. Dunia ini kan mau kita tinggalkan, itu malah kejar. Alah koplak kan, ya kan? Wong nyata-nyata mau ditinggalkan kok malah dikejar. Nah kan aneh kan? Aneh gak Pak? Aneh kan? Kita aneh kan? Sementara tujuan kita kan alam akhirat, tapi beribadahnya nyantai. Itu jian sak. Olalah sak karepe lah pokoke sak lelo-ledo katanya. Sak gelem ya. Ya lek sempat enggak sempat ya. Nah. Tapi urusan dunia wis pokoknya dikejar sampai pulang jam 2 malam. Ketemu Borodo bisa ada. Tapi kan setelah semua urusan akhiratnya selesai, makanya 50-50 itu sudah luar biasa kita ini, ya, untung-untungan lah. Nah itulah perlu kita sadari, jangan sampai kita ini malas untuk beramal karena nyadar banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Apalagi maksiat kepada Allah kita tidak pernah nyadar. Maka aneh itu kita, makanya pola panennya orang-orang yang ada di Gunung Qaf semacam itu. Jadi berapapun panennya tidak ada yang ditimbun. Kalau kita kan ditimbun kan, banyak yang ditimbun, malah sedikit yang disedekahkan, banyak yang dimakan. Kalau orang-orang di Gunung Qaf tidak, kebalikannya teman. Ya, yang makannya ala kadarnya, seperlunya, sisanya diinfakkan karena ingin mengejar akhirat. Sementara dia selalu percaya hidup umur ini urusan Allah. Apa yang akan terjadi 1 jam berikutnya kita tidak ada tahu. Kita jagungan begini ketemu ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Pak RT. Ya semua Pak RT ngendi ya kan? Cuma Pak RT aja. Tidak ada yang tahu, bisa malamnya ngobrol, ternyata besoknya meninggal. Bisa juga bisa. Ya itu nah. Ya cuma otak kita otak beleng-beleng memang. Keras kepala kita ini. Kita betul keras kepala. Bahwasanya sebenarnya itu kan sebagai pembuktian supaya kita tuh mikir dulu. Kematian itu tidak bisa ditawar-tawar pokoknya. Kalau Allah mau ya saat itu juga selesai. Nah, supaya banyak menjalankan kebaikan. Cuma kita ini hatinya sekeras baja. Kita ini. Saya tidak mengarahkan jenengan, kalau saya juga ikut gitu nah. Bukan berarti jenengan kita ini begitu. Hatinya sekeras baja, ditekuk ceklek. Al-Khasim. Wassalamualaikum ta'ala waktul khasota. Fa idza kana waktul khasot wa nadhaku bil infaq. Wa tasma'u fi makanin wahid, kemudian kumpul di tempat yang satu. Wa na'ti min qadramatan tajlai wa nakhirul bak mihunaka. Qala Rasulullah terakhir. Salam hal fikum an amqalu ni'mal. Sama. Apakah di sini juga ada yang
berternak, an'am berternak, beternak, apa berternak, beternak, ya. Naam ada. Nah, bisakhrah tapi beda lagi. Nah, sama. Jadi kalau model panennya apa tadi, nah, tadi diambil sama. Kalau berternak juga sama. Ada ternaknya itu tidak pernah dibawa pulang, dilepas di oro-oro, bisakhrah di alas sana. Kalau ngambil seperlunya, hari ini misalkan perlu kambing satu, ya sudah ambil satu. Perlu lembu satu, ambil lembu satu. Habis itu biarin aja, tidak diurusin. Terus pokoknya dilepas. Enak di sana. Ada kata kita mau butuh kambing, sudah dihalalkan pokoknya, ambil pokoknya halal semuanya kambingnya. Terus langsung cekel bleh. Wah enak yo. Ada kata di sini ada, luar biasa ini. kayak dulu Adin kan pernah itu, gara-gara wedhus gitu ya. Wedhus sih nggak pernah diikat, terus koyo wirawiri kayak Arab Saudi nah, ya kan? Wirawiri. Akhirnya saking jengkelnya almarhum Haji Maming, halo, pengumuman, mulai detik ini kalau ada kambing liar maka itu halal untuk disembelih. Saat itu juga nggak ada kambing keliaran di semuanya. Itu betul memang. Habis kambingnya nelek di masjid ya, peran masjid pada itu. Saking jengkelnya, ya. Pak Haji Maming langsung diumumkan di speaker atas itu. Habis itu aman, tidak ada kambing keliaran. Keliaran beleh memang. Dan hal semacam itu juga berlaku penduduk yang ada di Gunung Qaf. Nah, makanya kan ada kata ini berlaku di tempat kita, ya enak. Perlu kambing karena nyekel bleh, perlu sapi nyekel bleh. Kalau samanya, yang kalau di sini kan banyak di hutan-hutan kan banyak sapi liar yang dipelihara liar, tapi ada yang punya. Itu bukan halal itu. Megang ya selesai, marang yang jalan. Nah, itulah salah satu perbedaan hal-hal yang dilakukan oleh penduduk khusus yang ada di Madinah di belakang Gunung Qaf, termasuk penduduk peninggalan daripada Nabi Musa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketaatannya kepada Allah, maka banyak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya hidup sengsara, semuanya dijamin oleh Allah dikarenakan sangat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya itu pun juga bisa terjadi dengan kita dikala kita ini betul-betul hidup ini serahkan kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, hakul yakin Allah juga akan menjamin kita dikala kita ini menjamin daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya kita tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah amanah dengan perintah Allah, ya otomatis kita tidak pernah diperhatikan oleh Allah. Kalau sudah itu yang terjadi, maka kesengsaraan selalu akan kita rasakan dikarenakan jauh kepada Allah Subhanahu. Semoga dengan riwayat-riwayat semacam ini iman takwa kita kepada Allah semakin kuat dan semoga kita memang sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah untuk menempati surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.